Kenalkan, nama saya Andre Wanggai, NIM 2018 04 11 01 4191. Topik pembahasan saya mengenai pajak negara dan pajak daerah. Itu pajak negara. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis pajak negara. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan tarif atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produser ke konsumen. Adapun penerapan PPN di Indonesia menganut sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 10%. Ketiga, ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran surat berharga, dan efek, di mana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Keempat, ada cukai. Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Kelima, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya kepentingan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Yang keenam, ada bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan atau BPHTB. BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan. Selain pajak negara, ada juga definisi pajak daerah. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di atas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten kota. Jadi, jenis pajak provinsi terdiri atas yang pertama, pajak kendaraan bermotor, yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat, pajak air permukaan, dan yang kelima, pajak rokok. Kemudian jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari yang pertama, pajak hotel, yang kedua, pajak restoran, yang ketiga, pajak hiburan, yang keempat, pajak reklam, yang kelima, pajak penerangan jalan, yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ketujuh, pajak parkir, yang kedelapan, pajak air tanah, yang kesembilan, pajak sarang burung walet, yang kesepuluh, pajak bumi dan bangunan. Daerah yang dimaksud di sini adalah daerah otonom. Daerah otonom adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, bentuk dari daerah otonom ini dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten. Ada pula beberapa kriteria mengenai pajak daerah, antara lain yang pertama, pungutan memiliki sifat sebagai pajak dan bukan retribusi. Yang kedua, objek dari pajak atau yang harus membayar pajak berada di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, potensi pada yang memadai. Penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan. Objek pajak bukan objek pajak pusat, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, seperti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga bisa diawasi pemungutannya. Jumlah pembayaran pajak dan tarif pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari wajib pajak. Aspek kemampuan masyarakat memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak sehingga beban pajak tidak dipukul oleh masyarakat kurang mampu. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan.